Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imam Nafiah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Saya akan berbagi sedikit tentang manajemen pendidikan, yaitu saya akan membahas tentang dasar manajemen pendidikan. Yang pertama, kita harus mengetahui dasar manajemen pendidikan. Dasar manajemen pendidikan yaitu adalah Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 ada kata usaha sadar dan terencana. Arti dari terencana bahwa pendidikan itu harus direncanakan ataupun di manajemen dengan baik sehingga apa? Sehingga peserta didik bisa secara aktif mengembangkan potensinya yang berdampak terhadap tercapai tujuan dari pendidikan tersebut. Yang kedua, pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan rangkaian kegiatan yang berupa proses kerjasama sekelompok orang dalam dunia pendidikan agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Yang ketiga, ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang pertama ada berdasarkan wilayah kerja, terbagi menjadi 3, yaitu tingkat nasional, tingkat daerah, dan unit kerja. Tingkat nasional berarti kalau tingkat nasional yang ditata atau yang dikelola adalah segala sesuatu sistem pendidikan yang berskala nasional, misalnya berkaitan dengan pelatihan pendidikan di suatu sekolah atau di luar sekolah yang cakupannya nasional. Yang kedua, tingkat daerah meliputi provinsi, kabupaten, kota, atau kecamatan. Di tingkat daerah tentu saja yang dimanajemen adalah kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan pada tingkat daerah. Dan yang ketiga, unit kerja. Kaitannya adalah pada suatu pendidikan atau sekolah atau pada unit yang terkecil atau lebih teknis adalah kelas. Jadi kelas merupakan bagian dari ruang lingkup manajemen pendidikan karena di dalamnya ada SDM seperti guru, peserta didik, ada fasilitas, ada kurikulum. Jadi itu adalah bagian yang tidak bisa terlepas dari manajemen pendidikan. Yang kedua ada berdasarkan objek garapan. Yang pertama ada manajemen siswa. Yang melakukan atau yang paling teknis melakukan manajemen siswa adalah guru dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, manajemen nasional, manajemen personil dalam sekolah. Dalam lingkungan sekolah yang memanajemen adalah kepala sekolah atau swasta adalah yayasan. Yang ketiga, kurikulum sekolah. Yang keempat, manajemen prasarana. Yang kelima, manajemen tata usaha. Yang keenam, pengaturan anggaran pendidikan. Yang ketujuh, manajemen lembaga atau organisasi pendidikan. Yang kedelapan, manajemen hubungan masyarakat atau manajemen komunikasi pendidikan. Yang keempat, fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama ada planning, menyiapkan tujuan yang akan dicapai selama periode. Yang kedua, organizing, yaitu mengelompokkan, menetapkan, dan melaksanakan kegiatan aktivitas yang sudah direncanakan. Yang ketiga, staffing, yaitu merekrut, seleksi, melatih, dan mengembangkan sumber daya manusia. Yang keempat, leading, yaitu mengarahkan dan menyalurkan perilaku sumber manusia ke arah capaian tujuan. Dan yang kelima, controlling, yaitu mengukur, menentukan sebab penyimpangan dan sekaligus solusi tindakan. Yang kelima, tujuan manajemen pendidikan, yaitu terbentuknya suasana belajar, tercipta siswa yang aktif, terpenuhi salah satu kompetensi tenaga kependidikan, tercapai tujuan pendidikan, terbekali tenaga pendidikan, teratasi masalah mutu pendidikan.
Dan yang keenam, proses manajemen pendidikan. Yang pertama, perencanaan, yaitu proses menyusun dan sasaran organisasi serta penyusunan peta kerja yang memperlihatkan secara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu menyediakan fasilitas, membentuk struktur, mengadakan pelatihan, pendidikan tenaga kerja, mengelompokkan komponen ke struktur organisasi, dan merumuskan metode dan prosedur. Yang ketiga, pengarahan, yaitu menyusun konsep, waktu, biaya kerja melalui leading dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, evaluasi, yaitu hasil kinerja dengan membandingkan tujuan rencana awal, melaporkan penyimpangan yang kemudian dikoreksi, dan memilih pekerjaan yang sesuai ke depannya.